Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan evaluasi kelayakan proyek terhadap suatu data usaha. Data-data yang digunakan dalam uji kelayakan proyek ini saya peroleh dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Insinyur I Gusti Ketut Sudipta Magister Teknik pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kelayakan Proyek Pembangunan Perumahan di Kabupaten Jembrana, Bali. Objek studi penelitian ini adalah proyek pembangunan perumahan Gria Tegal Asri yang berlokasi di Jalan Sahadewa, Desa Tegal, Badung Barat, Jembrana, Bali. Dari objek studi akan diteliti apakah proyek pembangunan perumahan Gria Tegal Asri layak atau tidak dalam aspek finansial. Dalam analisis aspek finansial penelitian ini, kita akan menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Untuk variabel yang dianalisis dalam aspek finansial penelitian ini adalah meliputi komponen pemasukan proyek, yaitu modal sendiri perusahaan sebesar 13% dari modal keseluruhan, pinjaman bank sebesar 87% dari modal keseluruhan, dan penjualan rumah. Dan komponen pengelolaan proyek yang meliputi biaya pembelian lahan, biaya perizinan, biaya penataan lahan, biaya konstruksi rumah, biaya pajak, biaya pengembalian pinjaman pajak, dan biaya umum dan overhead. Perhitungan analisis Net Present Value atau NPV dihitung berdasarkan aliran pemasukan dan biaya-biaya pembangunan proyek. Berikut akan disajikan aliran kas atau cash flow dari pemasukan dan biaya-biaya pembangunan yang diperlihatkan dalam tabel. Untuk melakukan uji kelayakan proyek metode NPV, kita dapat menggunakan aplikasi pembantu yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel yang tadi seperti pada tabel hasil analisis, kita masukkan ke dalam Microsoft Excel seperti ini. Selanjutnya, kita namakan sheet ini sebagai data analisis. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung PV Proceed-nya. Nah, pada bagian PV Proceed ini, kita tinggal mengcopy pada data analisis yang tadi itu, yaitu pada bagian nomor, bulan atau tahun, dan cash in, atau yang kita sebut di sini sebagai Proceed. Nah, karena bunganya adalah 15% per tahun, sedangkan di sini kita menggunakan analisisnya itu setiap bulan, maka 15% dibagi 12 sama dengan 1,25% untuk DF-nya. Nah, rumus dari DF itu sama dengan 1/1 plus R pangkat N. Jadi di sini kita tinggal memasukkan rumus, yaitu sama dengan 1/1 ditambah R-nya itu sama dengan 1,25%. Kemudian pangkatnya kita bisa mengambil pada sel ini. Kemudian enter. Oke, kita peroleh DF pertama pada tahap awal adalah 1. Nah, untuk DF selanjutnya kita tinggal menarik saja bagian ini. Maka kita peroleh DF di setiap bulannya. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung PV Proceed-nya. Nah, PV Proceed itu sama dengan cash in dikalikan dengan DF. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan cash in pada tabel C2 dikalikan dengan DF pada tabel D2. Kemudian enter. Nah, kita peroleh PV Proceed-nya pada tahap awal, yaitu masih tetap sama 11.500.000.000 rupiah. Kemudian untuk PV Proceed bulan-bulan berikutnya kita tinggal menarik kembali seperti tadi ke bawah. Nah, di sini kita bisa memperoleh PV Proceed-nya untuk setiap bulan. Kemudian selanjutnya kita tinggal mencari jumlah dari PV Proceed semuanya, yaitu sama dengan sum. Kemudian kita pilih tabelnya, yaitu dari E2 sampai dengan E30.
enter. Maka kita peroleh PV proceed-nya itu sebesar 29.061.063.199 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung PV outlay. Seperti pada PV proceed, kita tinggal mengcopy data yang ada pada data analisis sebelumnya pada bagian nomor, bulan atau tahun, dan cash out, atau di sini kita bisa sebut juga sebagai outlay. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung DF. Seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan rumus, dan rumus DF-nya masih sama, yaitu 1/1 plus R pangkat N. Maka DF di sini bisa kita menggunakan rumus sama dengan 1/1 ditambah 1,25% pangkat kolom ini. Kemudian enter. Maka kita peroleh DF-nya pada tahap awal, yaitu masih 1. Kemudian seperti tadi, kita tinggal menarik ini ke bawah, sehingga kita peroleh DF setiap bulannya. Nah, untuk PV outlay maksudnya di sini ya. PV outlay. Oke, untuk PV outlay kita bisa mengalihkan saja outlay dikali dengan DF. Maka di sini kita menggunakan rumus sama dengan C2 dikalikan dengan D2, enter. Nah, dapat kita peroleh PV outlay pada tahap awalnya masih sama dengan cash out-nya, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk ke bawahnya kita sama, masih tinggal menarik ke bawah sehingga kita peroleh PV outlay-nya setiap bulan. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkan hasil dari semua PV outlay-nya, yaitu sama dengan sum. Kita pilih tabelnya E2 sampai dengan E30, kemudian enter. Nah, kita peroleh PV outlay-nya yaitu 24.229.725.891 rupiah. Nah, langkah terakhir kita tinggal menghitung NPV-nya. Nah, di MV ini kita tinggal mengcopy, sama ya, masih mengcopy data dari sebelumnya dari PV proceed. Nah, kita ambil bagian nomor, proceed, DF, dan PV proceed. Kemudian selanjutnya untuk bagian bawah kita tinggal menjumlahkan PV proceed per semuanya, semua bulan. Kemudian kita masukkan tadi nilai dari PV outlay yaitu 24.249.725.891 rupiah. Kemudian kita bisa menghitung NPV, yaitu dengan mengurangkan PV proceed dikurangi dengan PV outlay, yaitu kita peroleh NPV-nya sebesar 4.811.337.308 rupiah. Nah, karena di sini NPV-nya adalah positif atau lebih dari 0, maka dapat kita katakan bahwa proyek ini itu layak.